Kakek, aku masukkan kerbau-kerbau ini ke kandang dulu ya, ucap Den Bagus. Baik nak, kakek tunggu di sini ya. Tidak usah membawa apa-apa, jawab kakek. Den Bagus bergegas menghalau kerbau masuk ke kandang-kandangnya. Kakek dan Den Bagus berjalan beriringan meninggalkan tempat penggembalaan. Mereka berjalan menuju desa Colenang. Den Bagus sangat gembira karena kakek mengajak bercerita di sepanjang jalan. Sore itu, Ki Jebeng keluar untuk melihat kerbau-kerbau miliknya. Namun, saat dia keluar, dia tidak lagi melihat Den Bagus. Dan saat dia melihat arah selatan, ia melihat bayangan anak kecil yang dituntun seseorang. Ki Jebeng pun menyusul dan mengikutinya dari belakang. Dia ingin mengetahui dengan menguntit, mau dibawa kemana Den Bagus. Dia membuntuti Den Bagus dan kakek tua sampai 5 hari lamanya. Suatu hari, tibalah mereka di suatu desa bernama Desa Colenang. Desa Colenang itu berada di tepian Sungai Serayu. Karena sudah membuntuti sampai 5 hari, Ki Jebeng pun sudah tidak tahan lagi untuk mendekatinya. Dia mengejar dan menanyakan langsung kepada kakek yang telah membawa keponakannya. "Kakek, siapa engkau? Dari mana asalmu? Dan mengapa engkau membawa anak saya?" Ki Jebeng mengutarakan beberapa pertanyaan karena saking penasaran dan khawatirnya. Kakek tua itu sebenarnya sudah mengetahui kalau dia dibuntuti oleh seseorang. Beliau menjawab, "Dengarkan baik-baik, aku memang membawanya pergi. Aku melihat sendiri kau tidak merawatnya dengan baik," lanjutnya. Ki Jebeng menunduk malu. Dia pun mengakui kesalahan yang dilakukannya. "Maafkan aku Den Bagus, kau pergilah bersama kakek ini," ucapnya. "Ki, terima kasih telah mengizinkanku," ucap kakek. "Tahukah kamu, kelak Den Bagus akan memimpin sebuah kadipaten yang sangat besar," lanjutnya. "Dia akan menguasai wilayah sepanjang aliran Sungai Serayu ini," ucap kakek. "Baik kakek, bawalah Den Bagus bersamamu," ucap Ki Jebeng. "Tolong antarkan Den Bagus ke rumah Nyai Mranggi di Kejawar," lanjutnya. "Dia adalah bibi Den Bagus. Dia pasti akan merawatnya," tutup Ki Jebeng. Kakek dan Den Bagus pergi meninggalkan Ki Jebeng menuju Kejawar. Sesampainya di tepi Sungai Jamar, kakek pergi meninggalkan Den Bagus. Kakek berpesan saat akan pergi, "Kamu jangan meninggalkan tempat ini ya sebelum kamu beranjak remaja. Ikutlah bibimu dulu." Den Bagus mengangguki ucapan kakek tua itu. Dia sebenarnya masih bingung kenapa saat remaja harus mengabdi ke Kadipaten Wirasaba. Den Bagus tertunduk, bingung sambil melihat aliran sungai.
Tak lama kemudian, Nyai Mranggi pergi ke Sungai Jamar untuk mencuci beras. Saat hendak mencuci beras, dia melihat anak kecil yang duduk di atas batu. Dia merasa penasaran, mengapa ada anak kecil duduk sendirian di batu itu. Nyai Mranggi bertanya kepada anak kecil itu, "Anakku, kamu ini siapa? Mengapa kamu bisa berada di pinggir sungai ini, Nak?" tanya Nyai Mranggi. Den Bagus merasa bingung dan menjawab, "Aku anak yatim piatu, Nyai." Den Bagus menceritakan, dia sudah tidak lagi punya ayah dan ibu. Nyai Mranggi kemudian memegang tangan Den Bagus dan tersenyum. "Jangan bersedih ya, Nak. Saya akan asuh kamu menjadi anakku," kata Nyai Mranggi.